Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Sianto dari kelas IT 603 Universitas Cyber Sinergi Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan presentasikan mengenai sistem IoT yang sudah saya buat. Di sini saya membuat sistem IoT untuk smart home. Nah, di sini bisa dilihat eh, desain desain rumah yang lengkap dengan perangkat-perangkatnya. Antara lain di sini ada jendela, ada AC, ada lampu. Kemudian untuk perangkat IoT sendiri, sini ada routernya, ada switch, ada server, dan laptop. Kemudian ada bagian lain, di sini saya juga menempatkan smoke detector di area dapur. Kemudian juga ada water sprinkle dan juga ada jendela. Kemudian di bagian ruang utama di sini ada kipas, ada lampu, ada sirine di sini. Kemudian ada jendela juga, ada pintu. Dan kemudian di bagian garasi di sini saya menempatkan sebuah sensor karbon monoksida. Kemudian ada jendela, dan kemudian di sini juga ada motion detector juga, ada lampu. Kemudian untuk pintu garasinya di bagian sini, dan kemudian untuk di area luar di sini saya bagian teras menambahkan sebuah motion detector dan sebuah lampu. Baik, langsung saja untuk simulasinya. Di sini saya menggunakan sebuah smartphone untuk memonitor dan mengontrol. Baik, di sini saya coba akses ke IoT monitornya. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini dia untuk list device pada sistem IoT ini. Jadi di sini akan muncul list perangkat-perangkat yang ada di sistem IoT sini. Nah, dan ini dia perangkat-perangkatnya. Di sini ada lampu teras, dan setiap perangkat bisa dikontrol dari smartphone. Contohnya ini untuk lampu teras bisa kita hidupkan dari smartphone. Nah, sini hidup, kita matikan lagi. Jadi semua perangkat ini yang di dalam sistem IoT ini bisa kita kontrol. Masuk, misalkan kita coba kipas angin ya, di ruang tengah kita hidupkan. Di sini ada seperti simulasi yang berhidup. Kemudian kita tambahkan kecepatannya menjadi high. Nah, di sini. Dan kita matikan kembali. Ya, seperti itu. Nah, ini setiap device, semua device di sini bisa kita kontrol ya melalui smartphone. Kemudian di sini juga saya menerapkan beberapa automation, sebuah kondisi pada sistem IoT ini dengan beberapa rule yang saya terapkan. Nah, di sini yang pertama ini, di sini ada lampu teras ya. Lampu teras. Jadi di sini lampu teras ini akan hidup berdasarkan atau trigger dari sensor motion detector yang ada di sini. Jadi kondisinya adalah ketika motion detector di sini mendeteksi sebuah pergerakan, maka lampu akan hidup. Namun ketika pergerakan sudah tidak terdeteksi, maka lampu akan mati kembali. Contohnya saya simulasikan, misalkan ini saya akan trigger seperti ada suatu pergerakan sehingga dia akan menyala untuk sensornya dan kemudian lampu akan hidup juga. Ketika eh, pergerakan sudah tidak terdeteksi, maka sensor tidak akan aktif dan lampu akan kembali mati di sini pada row nomor 2. Kemudian dilanjutkan untuk automation pada bagian sensor smoke detector di sini.
Saya akan coba simulasikan. Saya menggunakan Altar ya untuk memicu sensor detektor smoke detectornya di sini. Saya akan coba aktifkan sini, lalu saya picu ke dalam sensornya, dan kemudian akan menyebabkan eh, semua perangkat yang masuk ke dalam kondisi di sini akan tertrigger. Di sini contohnya pertama, pintu utama yang tadinya terlock akan menjadi unlock. Kemudian jendela kamar 1 dan kamar 2 sini akan otomatis terbuka. Kemudian jendela dapur juga akan terbuka. Kemudian jendela ruang tengah juga akan terbuka. Lalu sirine akan hidup di sini, akan menyala. Yang tadinya mati, kemudian akan menyala ketika tertrigger oleh smoke detector ini. Kemudian water sprinkle juga akan hidup di sini, akan mengeluarkan air. Jadi automation ini dibuat berdasarkan kondisi ketika ada keadaan kebakaran di dapur yang akan memicu smoke detector ini. Kemudian kalau ketika kebakaran sudah selesai dan asap sudah tidak ada, dan semua akan kembali ke kondisi normal. Semua jendela akan tertutup kembali. Water sprinkle juga akan mati, sirine juga akan mati di sini. Kemudian untuk lampu garasi juga sama seperti lampu teras yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini berdasarkan pergerakan, maka lampu akan hidup. Jika tidak ada pergerakan, maka lampu akan mati kembali. Kemudian untuk sensor karbon monoksida di sini di garasi juga sama. Simulasinya seperti sensor smoke detector yang ada di dapur. Sehingga nanti ketika eh, sensor karbon monoksida tertrigger, maka jendela akan terbuka, pintu akan terbuka. Seperti itu contohnya untuk simulasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai desain arsitektur sistem IoT untuk smart home ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.